Yuk kita sekarang belajar matematika ya. Ini akan Bu Ulfa jelaskan dari halaman 7 sampai 14. Silahkan disimak. Yang kurang jelas nanti bisa bertanya. Kita akan belajar matematika. Ya, di halaman 7 ya, kita akan belajar tentang keliling dan luas bangun datar. Bangun datar dapat ditentukan luas dan kelilingnya. Bagaimana ya cara mencari luas dan keliling bangun datar? Cara menentukan keliling dan luas bangun datar akan dijabarkan pada materi berikut. Yang nomor 1 itu kita lihat dulu keliling bangun datar. Di sini ada keliling bangun datar ya. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan semua panjang keliling. Keliling berarti menjumlahkan semua panjangnya. Semua panjangnya ditambahkan nih dari sisi A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Ini ditambah semuanya. Ya, kemarin kalian di awal matematika kalian sudah mengukur, ya kan? Mengukur keliling semuanya. Nah, ini berarti dengan cara yang seperti itu, ditambahkan semua sisinya, kita menemukan rumus anak-anak, kita menemukan rumus keliling persegi. Ya, dan bangun datar persegi, yaitu bangun datar segi 4 yang sisinya sama. Ini kelilingnya bisa dijadikan 4 kali S atau 4 kali sisi. Ini hanya berlaku untuk persegi. Sekarang untuk yang halaman selanjutnya di halaman 8 ya. Di sini ada contoh. Perhatikan gambar berikut. Ini ada persegi dengan sisi 1 cm. Tentukan kelilingnya, gampang ya. Berarti K sama dengan 4 kali S, berarti 4 kali 1, artinya kelilingnya 4 cm. Nih. Jadi keliling perseginya adalah 4 cm. Sekarang kita ke bangun datar persegi panjang. Kalau persegi panjang itu panjang sisinya berbeda, ada panjang dan juga ada lebar. Maka yang dijumlahkan itu panjang dan lebarnya, ya kan panjangnya ada 2, berarti panjang tambah panjang, lebar juga tambah lebar. Harus semuanya ya anak-anak, jika keliling itu dikelilingi semuanya nih. Ya, diputar gitu, seperti kamu disuruh sama guru olahraga, disuruh sama Pak Kolil untuk mengelilingi lapangan, artinya bagaimana? Yo harus melewati pinggir-pinggirnya, nggak boleh lewat di tengah-tengah, itu bukan keliling namanya ya. Nah itu, maka kalau untuk persegi panjang kita pakai panjang kita sebut dengan P, lebar kita sebut dengan L. Maka kelilingnya mempunyai rumus P tambah L tambah P tambah L nih ya. Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. P-nya ada 2, L-nya ada 2. Jadi bisa disederhanakan dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya adalah panjang tambah lebar dikali 2 gitu ya. Contohnya nih. Ada angka 2 di sini nih dan angka 1. Berarti panjangnya 2, lebarnya 1. Langsung aja nih ke pekerjaannya. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar dalam kurungnya ini 2 dalam kurung tambah 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, Bu, ini kok nggak ada tanda kalinya di sini, Bu? Iya, jika ada tanda kurung begini dan 2 ini di depan tanda kurung, ini artinya sama dengan perkalian. 2 kali 3 sama dengan 6, begitu ya. Kemudian keliling bangun datar segitiga. Kalau tadi segi 4 ada persegi dan persegi panjang. Ini segitiga ya. Segitiga hampir sama semuanya. Sama ding, bukan hampir tapi memang sama semuanya. Semuanya ditambahkan kalau untuk keliling A tambah C tambah D gitu ya. Nah, jadi kalau keliling segitiga tinggal ditambahkan semua, sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C gitu ya. Contohnya sisi A 1 cm, sisi B 2, sisi C 3, maka tinggal ditambahkan semuanya, hasilnya adalah 6 cm. Nah, di dalam keliling kita mengenal dengan adanya teori Pitagoras. Apa itu Pitagoras? Teorema Pitagoras digunakan untuk menentukan sisi segitiga siku-siku.
ya, hanya bisa digunakan untuk sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Perhatikan gambar berikut. Nih, ada gambar ini ya, kita lihat di gambar ini. Sisi A ini, di sini ada sudut A, ini ada sisi B, di sini sudut B. Lupa ganti manunya ya, tintanya biar gampang nih. Ini A, di sini A, ya. Sudut B, sisinya juga B. Sudut C, sisinya C. Nah, kan kalau keliling harus ditambahkan semua ya anak-anak. Nah, jika ada sisi yang belum diketahui, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Bagaimana caranya? Nih, sisi A sama dengan akar dari sisi C kuadrat dikurangi sisi B kuadrat. Mana ini yang sisi A? Sisi A itu ini ya tadi ya. Ini sisi A. Itu sama dengan sisi C kuadrat dikurangi sisi B kuadrat gitu. Perhatikan segitiga siku-siku berikut ini ke halaman 10. Mana nih? Waduh, ini nih. Nih, perhatikan ya gambar ini di sini. Ini ketutupan ya, tidak apa-apa. Kalian bisa lihat di halaman 10 di bagian atas ya. Ini sisi A-nya belum diketahui, sisi C-nya sudah, sisi B-nya udah. Berarti bagaimana? Sisi A sama dengan akar dari sisi C dikurangi sisi B. Berarti 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat itu 64. 100 dikurangi 64 itu 36. Akar dari 36 yaitu 6. Nah, kalau itu yang tadi menentukan sisi A. Sekarang kalau menentukan sisi B, nih yang ditanyakan sisi B. Sisi A-nya 6, sisi C-nya 10. Maka tadi yang A diganti B. Yang B diganti A. Jadi akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 100 dikurangi 36 hasilnya 64. 64 di akar hasilnya 8. Nah, itu kalau sisi A dan sisi B, mencari sisi A dan sisi B hampir sama. Berbeda dengan mencari sisi C. Karena sisi C itu adalah sisi yang miring ya. Ini yang paling panjang ya anak-anak. Segitiga siku-siku itu sisi yang paling panjang adalah sisi yang miring. Nah, ini sisi C sama dengan akar dari sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat nih. Ya, jadi A-nya dikuadratkan, B-nya juga dikuadratkan. Anak-anak udah tahu ya kuadrat ya. Kuadrat itu artinya mengalikan dengan bilangan yang sama. 1 kuadrat berarti 1 dikali 1. Itu 2 kuadrat berarti 2 dikali 2 gitu ya. Nah, hasilnya jadi sisi C 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat berarti 36 tambah 64. Hasilnya 100. Akar 100 yaitu 10 ya. Sekarang yang E. Kegunaan teorema Pythagoras dengan keliling segitiga. Teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan keliling segitiga. Jika salah satu sisi siku-sikunya tidak diketahui, sama halnya dengan segitiga sembarang. Menentukan keliling segitiga siku-siku yaitu dengan menjumlahkan semua sisi. Jadi teorema Pythagoras itu digunakan untuk mencari sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui sisinya. Seperti contoh yang tadi sudah diterangkan dan ini ada satu contoh lagi gitu ya. Ini di halaman 11 ya anak-anak. Nih penyelesaiannya, sisi A-nya udah diketahui 3 cm, sisi B-nya 4 cm. Kelilingnya berapa? Lah kita kan belum tahu ya yang C ini anak-anak. Berarti kita cari dulu sisi C. Itu. Sisi C bagaimana? Pakai teorema Pythagoras, Bu. Sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Oh, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Nih ya. Ditambahkan 9 tambah 16 hasilnya 25. Akar dari 25 yaitu 5. Itu baru tahu sisinya toh, belum sampai keliling anak-anak. Berarti belum selesai soalnya ya. Keliling segitiga siku-siku itu semua sisinya ditambahkan, Bu. Sisinya kita ditambah K. Ben ketemu kelilingnya, Bu. Oke, berarti A tambah B tambah C. A3, B4, C5. 3 tambah 4 tambah 5,
12. Oh, jadi keliling segitiga tersebut adalah 12 cm. Itu untuk keliling. Sekarang untuk luas bangun datar. Nah, kalau luas itu mempunyai rumus masing-masing. Kita buka di halaman 12 ya. Luas bangun datar segi 4 ya, segi 4 ada persegi. Persegi itu sisinya sama. Ini di sini disebutkan sisinya A dan A. Maka luas persegi tersebut adalah sisi A dikali sisi A. Biasanya ditulis S aja. S kali S sama dengan S kuadrat. Jadi luas persegi yaitu S kuadrat. Contohnya ini ada sisi angka 2 di sini, sisinya panjangnya 2, berarti 2 dikali 2 hasilnya 4 cm kuadrat. Jangan lupa satuannya juga dikasih kuadrat. Kemudian di sini ya ada, nah ini tadi kita berbicara tentang bilangan kuadrat, ya kan? Bilangan kuadrat yaitu bilangan yang dihasilkan dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali ya. 1 kuadrat, 1 kali 1 kuadrat dibaca 1 kuadrat nih. 2 kali 2 sama dengan 4, bilangan 2 kuadrat dibaca ini 2 kuadrat, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada akar pangkat 2, akar 1 sama dengan akar 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Akar 4, nah, bilangan kuadrat digunakan untuk menentukan luas persegi. Bilangan akar pangkat 2 digunakan untuk menentukan panjang sisi persegi jika diketahui luas perseginya. Perhatikan contoh, suatu persegi memiliki luas 25. Kalau tadi kan yang diketahui sisinya, sekarang yang diketahui luasnya. Nah, luas perseginya 25. Maka kalau mau mencari sisinya itu di akar anak-anak. Akar dari luas, akar dari 25 yaitu 5 gitu ya. Sekarang persegi panjang. Sisinya disebut panjang dan lebar. Rumusnya adalah sisi panjang dikali sisi lebar. Sebetulnya sama ya anak-anak dengan persegi tadi. Kalau yang tadi kan juga sisi satu dikali sisi yang lain gitu ya. Sama, dikalikan aja, tinggal dikalikan. Contohnya nih di halaman 13 masih ada. Di sini ada angka 2, di sini ada angka 3, panjangnya 3, lebarnya 2. 3 kali 2 sama dengan 6 cm kuadrat. Itu kalau persegi dan persegi panjang. Sekarang kalau segitiga. Nah, ada sisi tinggi, ada sisi miring, dan juga ada alas. Segitiga siku-siku terdiri atas sisi tegak disebut tinggi, sisi datar disebut alas, dan juga sisi miring. Nah, rumusnya ada di halaman 14. Luas segitiga siku-siku. Luasnya ini adalah alas kali tinggi dibagi 2. Atau bisa disingkat A kali T dibagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Contohnya, punya alas 5, punya tinggi 12. Tentukan luasnya. A kali T bagi 2. Nah, 5 kali 12 dibagi 2. 5, ini ada angka 6 Bu, dari mana? Lah ini loh, 12 sama 2 itu kan bisa disederhanakan anak-anak. 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa, hasilnya berapa? 6. Oh, berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Gitu ya. Jadi ini angka 6 ini adalah dari 12 dibagi 2. Gitu. Nah, ini untuk mengeksplorasi kita tidak usah dilakukan ya anak-anak. Kemudian juga mengasosiasi juga tidak perlu dilakukan. Nanti kalian melihat pekerjaan latihan 2 yang Romawi 1 yang A ya, yang ABC-an nanti sudah Bu Ulfa terangkan, kemudian kalian mengerjakan yang B. Oke? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.